Yeah.
cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan umat manusia, Engkau telah menetapkan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Imam Agung abadi. Pandanglah dengan rela hamba-Mu, Pastor Liberatus Maya Bubun, bersama kedua temannya, Pastor Fabianus Rahayaan dan Pastor Leo Laian, yang telah menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusan. Kami mohon, sudilah melimpahkan rahmat-Mu, supaya mereka senantiasa tekun dan senantiasa setia melaksanakan jabatan imamatnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore, Shalom. Salve. Hari ini kami bersukacita, tapi lebih bersukacita lagi karena banyak orang datang mencari Tuhan Yesus seperti kisah Injil tadi. Entah kebetulan atau tidak, tapi Injil yang barusan saja kita dengar tadi itu ditempatkan sebelum kisah Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi kalau Yohanes Paulus kedua bilang dalam penafsiran teks kitab suci itu, teks sebelum dan sesudahnya selalu saling berhubungan. Nah, saya melihat ini Rasul Yohanes dalam teks yang sebelumnya adalah sosok orang yang menyadari dirinya sebagai sosok yang datang untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Artinya Yohanes itu bukan Tuhan. Dia hanya datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika saya membaca teks ini, saya kemudian mencoba merefleksikan diri saya dalam posisi sebagai seorang imam. Ternyata saya bukan Tuhan, tapi saya adalah orang yang dipanggil dan diutus untuk membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, seperti halnya Yohanes. Ini kesadaran pertama yang harus saya bangun dalam diri saya.
Jadi menjadi imam itu pertama-tama bukan menjadi Tuhan, tapi menjadi pelayan, datang membawa orang pada Tuhan. Ya sebagaimana kalau Pastor Paul ada di gereja dia bilang, dalam pasal terakhir gereja dia bilang, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi, maka kami para imam punya tugas untuk bawa jiwa-jiwa ini untuk selamat. Ini adalah poin paling penting dalam panggilan imamat kami, seperti halnya Yohanes Pembaptis. Ya, kisah ini juga jadi mengingatkan saya akan ayah saya. Yohanes ini kan pembawa jalan. Ayah saya ini kebetulan adalah seorang pembuat jalan. Kalau saat ini jalan di Kebbi besar sana, saya punya bapak yang buat. Mereka bersama dengan orang-orang berpuan yang lain. Nah, saya ini sebenarnya diingatkan untuk juga menjadi seperti ayah saya ini, membuat jalan supaya orang-orang besar, orang-orang kecil boleh lewat. Ya bukan cuma bapak saya, di sini ada dulu, ada karyawan TI, karyawan jalan, dan puan ini paling banyak. Tapi kiranya di kampung kami ini jalannya masih rusak, terlalu membuat jalan di kampung lain. Semoga kebetulan di sini ada pemerintah yang hadir nanti tolong perbaiki jalan kami. Karena tadi kita jalan dari atas, dari bawah ke atas ini, rupanya jalan-jalan rusak-rusak. Semoga suara saya sampai ke pada pemerintah. Kebetulan di sini saya lihat ada anggota DPR yang hadir juga. Ada wakil lagi, bukan cuma anggota tapi wakil anggota DPR ya. Kita hanya bercanda. Tapi kita kembali ke konteks tadi. Saya yang dipanggil untuk menjadi pembawa jalan. Hari ini kalau kita baca poster-poster yang ada di depan itu, kita baca sebuah moto yang saya ambil, yang kemudian kita gunakan juga dalam bacaan Injil hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Sebuah moto yang sebenarnya tidak ada jauh dari panggilan hidup saya. Yesus ketika berjumpa dengan orang banyak, dan dalam bacaan Injil kita dengar, itu yang muncul dalam hatinya ialah rasa belas kasihan. Ketika para muridnya bilang, kami hanya bawa 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin kita bisa kasih makan orang yang banyak-banyak ini? Itu kan hal yang mustahil. Tapi apa yang Yesus bilang? Kamu harus memberi mereka makan. Sebuah perintah yang sebenarnya mengandung tantangan. Para murid bilang, kira-kira membuat bagaimana? Kita punya cuma 5 roti dan 2 ikan ini. Tetapi inilah kadang dalam perjalanan hidup kita terlalu merasa terbatas sehingga tidak ingin membantu orang lain. Yang kedua, karena seringkali kita tidak ingin melibatkan Tuhan dalam hidup, sehingga kemudian kita selalu merasa kekurangan. Nah, hari ini Tuhan Yesus menunjukkan mujizat yang luar biasa. Ketika para murid merasa sangat kekurangan, justru Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk memberi mereka makan. Bukan hanya mengingatkan, tetapi menggunakan kata harus. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya, benar bahwa kamu terbatas, tetapi ketika kamu melibatkan Tuhan, maka kamu akan mampu menjawab kebutuhan mereka. Yang kedua, kebutuhan kita itu hanya dapat dilengkapi oleh Tuhan. Karena itu libatkanlah Tuhan senantiasa dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, teks Injil hari ini juga mengingatkan saya akan sebuah kisah. Suatu ketika ada serombongan anak SMA, mereka pergi ke sebuah kampung. Mereka beretret, bilang dalam konteks kita beretret, dipikir datang sangat tangguh. Mereka datang beretret, lalu di tempat itu mereka dilayani seperti raja, diberi makan yang banyak, diberi minuman, pokoknya segala kebutuhan mereka itu terpenuhi. Nah, suatu ketika ada 2 orang yang kebetulan pergi makan di tempat lain. Kalau di kan kebiasaan tamu yang datang itu kita harus kasih makan. Biarpun dia punya tempat makan sudah ada, tapi dia harus makan. Nah, orang-orang ini datang makan di tempat lain, sementara di tempat yang sebenarnya dia harus makan itu juga disediakan makanan. Lalu kemudian mereka makan sampai kenyang, tidak sadar lagi kalau di sana tuan rumah sementara menunggu. Nah, sesudah mereka makan, mereka pulang ke rumah. Ternyata tuan rumah yang sudah menunggu, sehingga mereka bilang, kalian harus makan dulu. Pokoknya
tapi karena harus makan, maka mereka kemudian makan. Dan kisah ini sebenarnya bukan kisah dari tempat lain, justru kisah kami berdua. Ya, ini kisah Pastor Benny di Rukun 4. Dulu kami kelas 3 SMA, kebetulan angkatan kami itu 2 kali berkunjung ke sini, dan suatu ketika Pastor Benny mereka dikunci karena makanan. Tapi inilah, kalau hari ini Pastor Benny diperintah untuk harus memberi mereka makan, maka kemarin-kemarin itu mereka justru diberi makan sampai bingung mau simpan di mana lagi. Moto saya ini sebenarnya diambil dari latar belakang orang Letuan sendiri. Saya yakin pasti orang K semua begitu. Orang Letuan secara khusus kalau tamu datang, kalau tidak makan itu rasanya belum lengkap. Mereka pulang harus makan. Kita tentu berharap bahwa setelah ini umat-umat yang banyak ini tidak pulang kelaparan ya. Jangan sampai ada yang pulang dulu mengatakan bahwa orang Letuan tidak kasih makan ketemu baik-baik. Tapi saya percaya orang Letuan sudah siap untuk memberi makan kita semua. Jadi moto saya ini saya ambil dari latar belakang orang Letuan. Jadi karena memang saya lahir tumbuh besar dari kampung ini, panggilan saya juga lahir di sini. Karena itu kemudian ketika merefleksikan moto panggilan saya, hal pertama yang kemudian saya pikirkan adalah apa sesungguhnya kebiasaan yang tampak dalam diri orang Letuan. Dan sebagai anak Epal, apa kebiasaan yang sesungguhnya saya temukan dalam diri orang Epal. Dan itulah kebiasaan untuk memberi makan. Atau saya ketika tanya-tanya orang tua bilang itu termasuk boriak ya. Jadi boriak bukan hanya soal memberi uang, tapi juga soal memberi makan. Yang kedua, jadi panggilan saya pertama lahir dari dasar orang Letuan. Yang kedua, saya dulu panggilan saya ini pertama-tama juga lahir karena dulu kami ketika kecil-kecil saya dan teman-teman suka bermain di area pastoran. Dan kebetulan pastor proke kami waktu itu Pastor Anton Gile. Pokoknya setiap kali dia datang di daerah pastoran itu, kami anak-anak yang sering bermain itu pasti dapat satu buah apel. Jadi ketika pastor datang, pastor kasih kami. Jadi pastor, pokoknya dia sudah siapkan si buah seloy, di dalamnya isi apel. Saya yakin pasti teman-teman yang sedaur dengan saya, dan pasti sebelum saya juga mengalami hal yang sama, diberi makan apel. Kalau di dunia ini ada 2 jenis apel yang mengubah dunia. Pertama apelnya Hawa, yang kedua apelnya yang terkenal apel. Maka apel yang ketiga yang mengubah hidup saya, apel dari Pastor Anton Gile. Karena dia kasih makan saya, maka kemudian saya menyadari bahwa ternyata gambaran menjadi imam itu begini. Ketika bertemu dengan umat, mau memberi apa yang ada padanya itu diberikan. Yang ketiga, kenapa saya mengambil moto panggilan tamu memberi mereka makan? Kebetulan juga mama saya ini orang pastoran. Sejak saya masuk seminar kecil, mama saya ini punya tugas itu kasih makan pastor-pastor. Kalau tidak kasih makan pastor-pastor, paling tidak dia pergi pastikan orang Letuan bahwa hari ini harus kasih makan pastor A, hari ini harus kasih makan pastor B. Dan itu yang dibuat mama selalu, bahkan kadang mama jalan di rumah tiap hari hanya untuk melayani. Ketika pastor ada, tinggalkan kegiatan di rumah, pergi dan kasih makan pastor. Dari kebiasaan mama ini kemudian saya belajar bahwa yang pertama bukanlah diri kita sendiri, tetapi yang terpenting adalah kita belajar untuk memberi diri bagi orang lain, termasuk juga menyediakan makan bagi orang lain. Mohon maaf kalau saya banyak bershare ya, kebetulan karena teks yang saya ambil ini dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, jadi dari semua kisah itu kemudian saya menyimpulkan bahwa ketika saya menjadi imam, hal yang harus saya buat ialah harus memberi mereka makan. Mungkin akan ada saatnya di mana saya seperti para murid tadi, merasa kekurangan, merasa
Dan memberi makan adalah sebuah keharusan, sebuah perintah, bukan hanya sebuah peringatan biasa. Sebuah keharusan bahwa ketika menjadi imam, saya harus memberi segala yang ada pada saya untuk menghidupkan orang lain. Dan kita tahu bahwa ada dua makanan. Yang pertama itu makanan rohani. Dan sebagai imam, makanan pertama yang harus saya beri untuk umat ialah Ekaristi. Perayaan Ekaristi harus saya langsungkan setiap hari untuk memberi makan umat beriman. Karena saya percaya bahwa yang umat cari ketika datang ke gereja ialah datang untuk makan makanan rohani, menyantap makanan yang Tuhan sediakan. Dan itulah kekuatan yang kemudian membawa umat pulang untuk mewartakan kabar sukacita. Kalau umat tidak punya makanan rohani, ketika mereka balik dari gereja, yang mereka bawa ialah hati yang hampa. Dan saya sebagai imam punya tanggung jawab yang besar untuk memberi makan umat lewat Ekaristi, tetapi juga lewat sabda yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Sehingga kemudian ketika umat pulang ke rumah, berjumpa dengan anak-anak, berjumpa dengan suami, berjumpa dengan istri, kemudian yang mereka alami ialah sukacita, karena mereka bawa dari gereja, yang mereka bawa dari rumah Tuhan ialah makanan-makanan. Dan ini tentu bukan tugas yang mudah, tapi saya sadar bahwa inilah panggilan saya. Karena memang menjadi imam itu tidak mudah, dan panggilan saya bukan sesuatu yang mudah. Kami harus terus-menerus memberi makan lewat perayaan Ekaristi. Kemudian yang kedua, makanan fisik. Nah, ini kita diingatkan untuk jangan sekarang. Kalau apa yang ada pada kita, jangan pernah sekarang. Selalu memberi. Saya punya teman, Bobby, dia selalu ingatkan saya, kamu ini kadang memberi sampai lupa diri. Saya bilang tidak apa-apa, kalau ada pada saya kasih saja. Nanti Tuhan kasih yang lebih. Dan itu sudah terjadi suatu ketika saya kebetulan waktu itu masih diakon dan saya punya uang satu tinggal 10.000. Lalu suatu ketika Paul panggil saya, mari kita pergi kunjungan ke satu umat. Saya juga tidak sangka bahwa di sana nanti saya diberi uang. Ternyata ketika kami kunjungan ke satu umat itu lalu kemudian dia kasih saya bukan hanya 100.000, 1.500.000. Saya dalam hati saya bilang, memang berkat Tuhan itu luar biasa. Ketika saya berani memberi, Tuhan malah kasih. Karena kebetulan sebelum saya ada uang tinggal 10.000, saya ada kasih sedikit uang sama teman mereka kebetulan lagi butuh, lalu saya kasih hanya waktu itu berapa puluh ribu saja. Ternyata saya dikasih uang yang malah lebih banyak. Jadi ini mengingatkan saya bahwa jangan pernah menyimpan sesuatu, mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua bahwa jangan pernah menyimpan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, tetapi berani untuk memberi bagi orang lain. Kamu harus memberi mereka makan, artinya menghidupkan mereka, menjawab kebutuhan mereka. Dan itulah yang paling penting dalam panggilan hidup kita. Dan saya kira setiap orang Kristen, setiap murid Kristus itu dipanggil untuk hal yang sama, berani memberi meskipun dalam keadaan kekurangan. Karena rahmat Allah yang kita terima itu secara cuma-cuma, dan kita punya tugas dan tanggung jawab itu untuk membagikan kepada orang lain. Memberi makan juga bukan hanya berarti soal makanan fisik, makanan manis saja, tetapi juga bagaimana kita memberi teladan. Itu juga memberi makan, memberi teladan bagi orang lain. Ketika kita memberikan teladan bagi orang lain, maka sesungguhnya kita sedang menghidupkan dia. Mungkin hidupnya agak kacau sedikit. Dengan memberikan teladan, maka kemudian orang kemudian mau tergerak untuk berubah. Pastor rektor kami di seminari dia bilang, kata-kata itu mengajar, tetapi tindakan itu menggerakkan orang untuk bertindak. Nah, dengan teladan hidup kita kemudian mampu untuk memberi makan mereka yang sebenarnya membutuhkan apa yang paling mendasar dalam hidup mereka. Rahmat Allah menolong kita sekalian.
mengasihi kita, maka hendaknya kita selalu memuji namanya dan dengan hati gembira menyampaikan doa-doa kita kepadanya dengan penuh iman. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga Gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengemban amanat suci dari-Mu, mendorong seluruh umat manusia agar mampu berbagi kasih satu sama lain, terutama mereka yang miskin dan menderita. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja Kau limpahi rahmat dan kekuatan iman yang teguh, serta cinta kasih yang ikhlas, agar selalu gembira dalam menjalankan tugas penggembalaan umat Allah di tengah-tengah perkembangan zaman yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa dengan karunia dan rahmat-Mu lebih mampu bekerja sama menggalang upaya untuk mencintai dan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan hidup di antara bangsa-bangsa. Marilah kita mohon. Bagi para imam, khususnya Imam baru RD Liberatus Mayabubun, ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memeteraikan rahmat imamat suci kepada hamba-hambamu, khususnya Pastor Liberatus Mayabubun yang hari ini mempersembahkan misa pertamanya. Kami mohon peliharalah imamatnya, kuatkanlah dia dalam menghadapi tantangan di zaman ini, sehingga ia menjadi hamba yang setia, yang mampu memperhatikan kebutuhan rohani dan jasmani umat yang digembalakannya dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayatnya. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, ya Allah Bapa yang penuh kasih dan setia, kami mohon berkatilah para donatur yang dengan caranya masing-masing telah membantu panitia demi suksesnya perayaan misa pertama imam baru ini. Semoga rahmat dan berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi Pastor Benny, Pastor Dewi, dan para imam. Semoga mereka selalu diberkati dan dilindungi dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra-putrimu dan berilah tanggapan dalam diri Yesus Putramu. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Permintaan doa dari keluarga Vincent Yan Marin, permintaan doa dari keluarga Neti Runlus, permintaan doa dari keluarga Sentus Taur Tubun, permintaan doa dari keluarga Peter Runlus, permintaan doa dari Ibu Vitalia Maya Kubun, permohonan doa dari Oma Ana Revo, permohonan doa dari Mama Benedikta Inuhan, permintaan doa dari Veronica Inuhan, permintaan doa dari Rosa Swatisain, permintaan doa dari Ibu Eduardo Runlus, Dawiana Nuhun, permohonan doa dari Ibu Emel Bertahya Tubun Retumun, Albertus Ekos Daud Tubun, permohonan doa dari keluarga Bapak Yakobus Sinuhan, permohonan doa dari Ibu Vitalia Maya Tubun, permohonan doa dari keluarga Ignatius Taur Tubun, permohonan doa dari keluarga Ignatius Taur Tubun, permohonan doa dari Ibu Odilia Taur Tubun, permohonan
Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa rahmat panggilan kepada setiap kami. Kami ingin menyerahkan segala hidup dan karya serta pelayanan kami dalam penyelenggaraan kasih-Mu bersama roti dan anggur di atas altar suci ini yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut. Ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan
bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan curahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung siksaan dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Senomutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
tubuh dan darah Kristus. Restoratif dua.
Engkau telah meneguhkan dan menguatkan jiwa raga kami umat-Mu dengan santapan sabda dan tubuh darah Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon, semoga olehnya kami semua dimampukan untuk mewartakan sabda kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dan layani, dapat menolong dan menguatkan iman kami kepadamu sebagai sumber kekuatan dan penolong kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Bapak Ibu mata yang terkasih, mari kita beri tepuk tangan yang meriah Pastor Liberatus Maya Hukum Projo bersama dengan rekan tabisan Pastor Fabianus Rahayaan Projo. Atas nama panitia dan keluarga besar, pertama-tama kami mengaturkan limpah terima kasih kepada Bapak Pastor Teologi Santo Petrus dan Paulus Namar atas kesediaannya telah bersama-sama mempersembahkan perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka Misa Perdana RD Liberatus Mayau yang berkesempatan hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada para suster yang juga berkesempatan hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus di saat ini. Tak pula kami mengaturkan terima kasih kepada pimpinan daerah Forkopimda yang berkesempatan hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih yang sama kepada Bapak Ibu tamu undangan. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada pejabat Kepala Hoilet Fuan beserta perangkat kerjanya, Ketua Dewan Pastoral Stasi Santa Agnes Letfuan beserta perangkat kerjanya, dan semua kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga umat Allah yang terkasih, yang berkesempatan hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus, perayaan yang menyelamatkan di sore hari ini. Tak lupa atas nama panitia kami mengaturkan limpah terima kasih kepada Kor Penggerak, Kor Kebanggaan Ohoi Stasi Santa Agnes Letfuan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah atas lagu dan suara yang merdu dari Kor Gemah Santa Agnes Letfuan. Tak pula terima kasih kami sampaikan kepada keluarga dari Pastor Fabianus Rahayaan yang juga turut serta hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus di saat ini. Dan perlu kami sampaikan kepada para pastor, suster, Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian, agar setelah dari perayaan Ekaristi Kudus ini, kita semua boleh bersama-sama ada dalam acara seremoni syukuran bersama bertempat di area bundaran depan gereja. Sekali lagi, atas nama panitia dan keluarga, kami mengundang para pastor, para suster, Bapak Ibu tamu undangan hadirin sekalian untuk kita boleh bersama-sama bahagia bersama dalam acara seremoni syukuran bersama di seputaran bundaran gereja. Dan izinkanlah kami sebelum kami kembalikan untuk berkat umum, kami meminta kesediaan kedua imam baru kita untuk boleh memberikan berkat khusus
kedua imam baru. Keluarga dari Pastor Fabianus Rahayaan dipersilakan untuk bersama-sama dalam berkat khusus. Kami mengundang keluarga Bapak Welam Saurus Ubud untuk boleh turut serta dalam berkat bersama dengan keluarga. Selanjutnya kepada pejabat kepala OHOI bersama dengan perangkat OHOI, BSO dan BSA, staf adat dalam hal ini, dan juga Ketua Dewan Pastoral. Pertama ini mengatakan bahwa kalau disebut keluarga berarti satu kampung ini semua saya punya keluarga. Cuma tadi ketika dipanggil keluarga hanya sedikit jemaat. Untuk yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Pastores Wilayah, Wakil Uskup, Sekretaris, dan seluruh pastor yang sejak penjemputan sampai misa ini masih mau mendampingi saya dan teman saya Pastor Denny untuk terlibat dalam perayaan Ekaristi ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga kepada para pastor OHOI yang sudah jauh-jauh datang dari berbagai tempat, mengorbankan uang dan segala hal untuk datang ikut dalam misa pertama ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada para pastor yang tidak sempat hadir tapi memberikan sumbangan dan berbagai dukungan kepada saya ucapkan limpah terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para frater, bruder, suster yang datang dari berbagai tempat yang berkesempatan hadir di sini. Sekali lagi terima kasih. Dan berikut terima kasih kepada seluruh umat Allah yang ada di EBAP ini, yang sudah datang mengorbankan waktu, mungkin ada kegiatan tapi mau datang untuk ikut dalam misa pertama saya ucapkan limpah terima kasih. Dan tentunya untuk keluarga yang berasal dari berbagai desa yang berkesempatan hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada paduan suara yang hari ini bernyanyi dengan luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih.
sekian lama dan mempersembahkan lagu-lagu yang luar biasa, suara yang indah untuk perayaan saya ini. Saya sangat berterima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada keluarga yang sudah mendukung saya sehingga saya boleh sampai di sini. Dan terima kasih saya lupa tadi pemerintah, para donatur, semua orang yang sudah mendukung kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Seperti kata pepatah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada yang salah dari saya, jangan disimpan dalam hati. Amin. Saya kira itu saja. Semakin lama saya bicara, nanti kita tidak keluar dari gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Saya lupa para misdinar juga, lektor-lektris yang hari ini melayani, pemazmur, terima kasih banyak. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Pengasih senantiasa meneguhkan dan menguatkan dalam tugas dan karya pelayanan di tengah dunia. Semoga Allah memberkati dan melimpahi seluruh karya dan pelayanan saudara dengan kasih dan berkat-Nya. Semoga Allah menjadikan saudara pewarta sabda kebenaran, sumber kegembiraan